Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi. Ya, teman-teman menonton video ini di mana? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial yang sudah saya posting sebelumnya mengenai pemodelan dua dimensi model resistivitas yang datanya kita ambil menggunakan konfigurasi banner. Nah, pada pengolahan data sudah dijelaskan sehingga kita mendapatkan data dengan format txt ya. Di sini kita gunakan dengan susunan seperti ini. Penjelasan ini apa dan sebagainya akan bisa dilihat pada video sebelumnya. Nah, pada kali ini kita akan membuat satu video tutorial. Kita akan bersama-sama mengolah data ini untuk menjadi model dua dimensi sampai menampilkan topografi gitu ya. Jadi sebenarnya ada lanjutannya, itu bisa semacam mengubah warna dan lain-lain. Nanti akan ada video berikutnya. Nah, untuk yang sekarang kita cuma akan sampai kepada pengolahan data, pemodelan sampai tampak topografinya dengan setting-settingan yang saya gunakan. Kita buka dulu RStudio View-nya. Untuk RStudio View yang saya gunakan ya, ini adalah seri 4810 semi demo, jadi bisa memiliki beberapa kelebihan dibanding yang versi demo kayak gitu. Nah, yang semi demo ini nanti kelebihannya diantaranya adalah iterasinya bisa lebih banyak sampai 25 biasanya. Kemudian versi terbaru ini versi yang ini 4810 ini sudah 64 bit ya, jadi sudah memaksimalkan memori yang ada, tidak bukan yang masih 32 bit yang logonya masih berwarna putih gitu. Jadi kita gunakan yang 64 bit versi 4810 yang semi dim. Langsung kita buka saja ke nyari data file. Kita cari dulu ya tadi datanya, tadi geotika, geolistrik, pengolahan data dan Alisa gunain. Jadi harus dirubah ke, karena format defaultnya itu DAT ya. Tapi kita masih bisa buka file yang txt. Jadi ini diganti ke alt file, terus kita buka file. Nah, ketika datanya itu benar dalam artian tidak ada kesalahan, maka di sini di awal akan ada jendelanya akan bertuliskan reading of data file completed. Jadi jendela-jendela ini jangan diabaikan ya teman-teman. Ada banyak maksudnya gitu kan. Termasuk ketika nanti posisinya salah, atau ketika nanti nilai resistitivitasnya terlalu tinggi atau terlalu rendah itu. Jadi message jendela pertama ini penting untuk diperhatikan. Nah, kalau bagus datanya, kalau baik benar datanya, tulisannya akan langsung seperti reading of data file completed. Nah, di sini kemudian kita akan melakukan beberapa setting. Yang pertama adalah di bagian sini, change setting di forward modeling method. Nah, ada 4, 1, 2, 3, 4. Kita akan setting satu-satu. Nah, untuk yang paling atas, horizontal mesh site ini kita gunakan choose for nodes gitu kan. Kenapa gitu kan? Kalau pengetahuan saya yang baca di sini ya, the calculated resistivity value will be more accurate with for nodes gitu kan. But the program will be slower and requires more memory gitu. Kalau pengukuran penghitungan ya, resistivitas semuanya akan semakin akurat ketika menggunakan 4 nodes gitu kan. Tapi akan membutuhkan memori yang lebih banyak dan programnya akan menjadi lebih lambat itu kan. Nah, berikutnya akan ada tulisan kalau kamu menggunakan finer or finesse mesh option below, kalau kamu pakai finer atau finesse ini disarankan untuk menggunakan for nodes kayak gitu. Kemudian di sini juga ada tulisannya satu nodes hanya digunakan ketika survei dengan kabel yang bergerak gitu kan, seperti survei akuatik gitu kan. Meskipun saya masih nggak tahu juga apa itu survei akuatik. Kemudian yang kedua, vertical mesh site. Ini tadi horizontal mesh site, ini vertical mesh site. Nah, di sini kita gunakan finesse ya. Kenapa? Ya ini ya, normal, lebih baik, sangat baik ya gitu, paling baik finesse. Nah, finer mesh semakin baik mesh ini akan menghasilkan perhitungan resistivitasmu yang semakin baik juga gitu kan. Tapi sama membutuhkan waktu komputer dan memori yang lebih banyak gitu kan. Direkomendasikan menggunakan normal mesh ketika resistitivitasnya 50 sampai 1. Jadi kontrasnya, perubahannya
50% itu disarankan menggunakan normal mesh. Untuk nilai resistitivitas yang lebih kontrasnya lebih tinggi bisa menggunakan finesse mesh option gitu. 1 sampai 500 for larger di improve menggunakan ini ya finesse atau finesse. Jadi kita gunakan finesse. Ini choose for nodes, ini finesse, terus yang ini kita gunakan finite element. Ini sebenarnya saya masih nggak terlalu paham, cuman beberapa waktu yang lalu ketika saya coba ganti menggunakan finite difference, ternyata sama saja ya, kita pilih finite element, kemudian yang ini disable automatic edit size. Di inversion kita ubah yang di sini use model refinement-nya ini diubah menjadi half. By default, the program will set the width of the model cells to be the same as the unit electrode spacing gitu kan. Jadi defaultnya akan mengikuti spasi elektroda yang kita gunakan ketika pengambilan data gitu. Kalau ada variasi resistivitas yang cukup besar di dekat permukaan, kamu bisa menggunakan sel nodes yang lebih dekat kayak gitu. In general, using a model where the width of cell is half dengan menggunakan node titik cellsnya itu separuh akan memberikan hasil yang lebih baik gitu kan. Model dengan sel-sel yang lebih dekat akan menghasilkan riak-riak di dekat permukaan resistivitasnya kayak gitu. Nanti mohon dikoreksi ketika ada kalimat yang salah ketika saya terjemahkan. Jadi saya gunakan model cells with this of half the unit spacing. Oke, kemudian kita baca lagi datanya yang tadi on file terus di ext. Oke. Nah, kemudian yang kedua kita akan setting di sini extended modelnya. Nah, kita akan gunakan no ya. Ini maksudnya apa? Nanti akan dijelaskan seperti ini. Ketika yes yang ketika no. Nah, di sini kita oke. Nah, ketika no di sini data kita tuh hanya ini yang n pertama, ini yang n kedua, ini yang ketiga, ini n keempat, ini n kelima gitu. N kelima yang data ini tuh satu kali doang gitu kan ya. Jadi datanya itu hanya ada di segitiga ini. Nah, ketika tadi kita pilih yes, maka di sebelah sini akan ada modelnya gitu. Jadi komputer akan menginterpretasi sesuai dengan apa yang perhitungannya gitu kan. Padahal tidak ada datanya gitu. Jadi saya pilih no aja biar lebih dekat kepada data yang sudah diambil kayak gitu. Jadi komputernya tidak melakukan interpolasi berlebihan kayak gitu. Model refinement, extend model sudah. Nah, di sini kita ganti choose logarithmnya ke use apparent, gunakan resistivitas semua itu. Terus kita oke, version, carry out inversion. Nah, itu kita akan simpan ya. Kali saya on software. Lintasan 1 kita namain terserah, formatnya .inv terus di save. Nah, ini sedang melakukan iterasi pertama 3,9, iterasi kedua 3,4% errornya, iterasi ketiga 2,9% error, iterasi keempat 2,6% error, iterasi kelima 2,3% error, iterasi keenam 22% error, dan sebagainya. Kamu sudah mencapai, ada jendela seperti ini, kamu sudah mencapai iterasi yang maksimal yang ingin kamu lakukan. Kalau kamu ingin melanjutkan ketik angka, tapi kalau mau berhenti ketik 0. Nah, pada prinsipnya karena data di sini kita tidak memiliki data ikat atau mungkin nilai yang menjadi acuannya, jadi kita di sini berusaha mencari error yang paling kecil. Jadi dengan iterasi yang semakin banyak, errornya akan semakin kecil. Maka di sini saya coba tulis 20 kali iterasi lagi, barangkali bisa mendapatkan error yang sampai mungkin 1% atau 0, berapa persen. Kita coba 20 kali. Jadi dia akan melanjutkan iterasinya lagi. Nah, di sini ada jendela pemberitahuan lagi, relative change in RMS error on last 2 iteration was 3.6% gitu. Jadi di 2 iterasi terakhir perubahan error RMS-nya itu hanya 3,6% gitu. Sedangkan ini adalah lebih rendah dari nilai yang dibuat by defaultnya itu 5% gitu. Apakah kamu ingin melanjutkan inversinya? Nah, kalau kita ingin melanjutkan inversinya, maka kita harus membuat batas minimum relative change-nya itu lebih kecil dari 5 gitu. Biasanya kita gunakan angka 0,1 gitu. Biar apa? Biar iterasinya jalan terus meskipun antar iterasi itu selisihnya perubahannya hanya 0,1%.
melakukan iterasi lagi. Sampai iterasi ke 18 ya, ini masih apa rekodnya. Nah, ini sudah sampai iterasi ke 25. Sepertinya ya sudah nggak bisa iterasi lagi gitu kan. Cuman saya cuman kita ketika angka 10 bitnya langsung berhenti. Oke, ya sudah nggak lagi. Jadi kita akan, ini model yang kita dapatkan ini adalah terukur, ini setelah dihitung dikalkulasi, kemudian ini adalah modelnya. Errornya cuma 1,62%. Kemudian kita display ya, di sini display show inversion result. Kemudian kita akan tampilkan menggunakan topografinya gitu, data topografi yang ada di bawah, yang ada di sebelah bawah tadi. Nah, kita akan tampilkan dengan data topografi yang ada. Display section, model display, input topography in model display. Oke. Nah, kemudian terus logarithmic. Oke, nah, jadi ini modelnya. Tapi ini dia masih sedikit dibuat gepeng gitu ya. Di sini tertulis vertical exaggeration in model section display 0,62 gitu, 0.2. Maka kita akan rubah, maksudnya apa? Ini ke atasnya itu hanya 0,62, ke sebelah kanan atau kirinya 1 gitu. Jadi perbandingan vertikal tuh horizontalnya itu 0,62 banding 1. Terus kita ubah di sini menjadi 1 ya, vertikal display sekali faktornya menjadi 1 agar lebih realistis. Oke, terus untuk display section menjadi display include 25. Oke, nah jadi kita sudah dapatkan model 2 dimensinya. Terkait membacanya nanti bisa masing-masing ya interpretasinya. Ini tapi ini dapat dilihat yang di merah ini di atas 16,4, sedangkan yang lainnya ini masih berupa daerah dengan nilai resiprositas yang cukup rendah kayak gitu. Nah, kemudian ini kita simpan, print sustain as bitmap. Nah, disimpan itu sudah tersimpan. Kalau teman-teman mau melihat data yang tadi, kita bisa pilih display data and model section. Jadi akan ada displaynya seperti ini, yang separuh yang 3 data tadi, cuman karena tadi dibuat scaling factornya 0,62 1, jadi ketutupan kita ganti lagi. Oke, display model terus. Nah, jadi ini juga bisa disimpan lewat ini, print screen as map. Nah, inversion 1 full gitu ya. Tentunya masih ada proses di antaranya gitu. Oke. Nah, itu adalah cara membuat model 2 dimensinya. Misalkan nih teman-teman misalkan teman-teman hilang nih gambar modelnya gitu, tapi nggak mau, udah lupa juga atau nggak mau juga nyeting ulang, kita bisa langsung membaca data atau model yang sudah kita interpretasi, yang sudah diproses dimodelkan oleh RestorInfo-nya. Jadi caranya gimana? Ini kita masuk RestorInfo 64 namanya sama demo, terus langsung kita buka display show inversion result. Oke, nah kita bisa langsung membuka file .inv-nya, terus open. Nah, di sini kita langsung bisa masuk, akan ke sini atau yang topografi seperti itu. Terima kasih, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.